terkoneksi dengan Allah sesungguhnya memberikan kemudahan dalam berkehidupan. Jadi ketika Nabi mengajarkan satu bagian, ya, itu sebetulnya ingin memberikan gambaran kepada kita untuk memudahkan kehidupan kita apapun profesi dan aktivitas yang dijalani. Intinya adalah berupaya tersambung sampai kita merasa punya Allah. Itu nggak mudah. Jadi kalau hidupnya ingin mudah, ini kesimpulan cepat ya, kalau hidup ingin mudah, tersambunglah sampai kita bisa menyimpulkan saya punya Allah. Itu mahal sekali, nggak bisa dinilai apapun. Jadi kalau sudah merasa punya Allah, segalanya kecil. Masalah seberat apapun, kalau saya, Anda, kita merasa punya Allah, itu ringan. Masih ada Allah, pasti selesai kok. Gitu. Kontrak belum beres, ada Allah. Allah pasti berikan yang terbaik daripada ini dan disiapkannya lebih daripada ini. Nah, itu poin yang tertinggi itu. Jadi kalau sudah terkoneksi dengan Allah dan punya Allah, dan itu yang kurang sekarang. Kenapa dicurhatkannya di media sosial? Ditumpahkannya di podcast. Saya ingatkan ya sama teman-teman semua nih, kalau masih ingin belajar nih dengan baik, jangan mencurhatkan dan menumpahkan informasi sensitif yang penting di ranah publik yang terbuka. Karena saat persoalan itu selesai secara personal, kita tidak bisa menyelesaikan itu dan meralatnya secara sosial. Dan di era sekarang, itu diakses oleh keturunan berikutnya. Kalau punya masalah, ada bagian yang bahkan Allah declare-nya begini, aku sudah tutup, kenapa engkau buka? Di antaranya masalah rumah tangga. Jadi kalau ada masalah rumah tangga, terjadi malam, kata Nabi, jangan diungkit keluar. Kalau kita bisa tutup tuh, sampai siang, sampai kiamat pun Allah tutup. Kalau punya masalah siang, jangan terbuka malam. Artinya sehari itu pun tahan. Kalaupun perlu curhat, Allah tahu itu. Sangat tahu. Ada dua jenis curhatnya. Langsung curhatkan pada Allah. Itu Quran surah ke-12 ayat 86 misalnya. Nabi Yakub pernah dengar kan? Masalah rumah tangganya kan kompleks sekali tuh. Ya, sampai beliau nangis, nangisnya sampai matanya buta, Anda bayangkan. Ya, saya gambarkan gini ya Bu, teman-teman. Kebayang nggak seorang figur di rumah tangga yang menyimpan beban yang sangat berat, nangis sampai nangisin itu matanya buta? Udah sampai ke level itu belum? Ya kan? Kan nangis itu ada yang keluar ekspresinya, suaranya, wah, itu anak-anak disebut buka namanya. Baka yabki bukaan. Buka itu nangis dengan ekspresif. Ada yang nangis dipendam dalam hati tapi air matanya keluar, itu huzan namanya. Hazina yahzanu la tahzan, dipendam tapi air mata keluar. Ada buku namanya La Tahzan. Jangan banyak memendam kesedihan sepanjang kau merasa punya Allah. Tapi caranya bagaimana gitu kan? Ada yang dipendam, air mata nggak keluar tapi sakit, itu bathun namanya. Bathun. Ya, kata Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah berat yang terpendam di jiwa, atau air mataku sampai mengalir walaupun tak ada ekspresi pada wajahku, aku hanya curhatkan pada Allah. Aku hanya percaya Allah. Aku punya Allah. Dan itu yang terjadi di semua orang-orang soleh. Jadi kalau ada persoalan, langsung. Nah, jangan buka keluar. Atau yang kedua, diberi jalan oleh Allah untuk mencari solusi dengan penjelasan yang membuat kita mengerti dan mengambil langkah yang benar. Itu pun terbatas. Ada di Quran surat 4 di ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Paham? Tidak. Jika Anda punya persoalan serius di rumah yang berpotensi memecah Anda, maka carilah orang bijak dari keluarga yang bisa mewakili dua keluarga, cari orang bijak cerita. Sehingga bebannya nggak sendirian. Makanya kalau nanti jadi wali, ya, jadi wali nikah, itu jangan sembarangan. Karena di antara fungsinya memberi masukan saat ada persoalan. Bukan hanya mendampingi, ya, jadi saksi sah nikahnya atau kemudian menikahkan. Tapi ada fungsi perlindungan di dalamnya. Yang kedua, cari sosok-sosok yang memang memberi solusi. Kiai yang saleh misalnya, ustadz yang benar, yang bisa menjaga informasi, tapi juga terukur pengetahuannya banyak dan bijak. Ada yang banyak tapi nggak bijak. Ada yang bijak tapi nggak banyak. Awas, hati-hati ya. Hati-hati nih. Nah,
Kalau sudah ada seperti itu, bicara, minta solusi. Nah, jangan dibuka ke publik. Ketika dibuka, itu Allah soal. Aku sudah tutup, kenapa engkau buka? Tuh, ada di ayat 34-nya tuh. Fasalihatu. Cuman menariknya itu pada perempuan. Penekanannya, walaupun sama-sama laki-laki juga dapat. Kan An-Nisa itu perempuan-perempuan kan? Bukan laki-laki kan? Tapi laki-laki punya kewajiban itu. Saya cari rahasianya apa? Ternyata ada dua. Satu, fitrahnya ketika perempuan menyatu dengan laki-laki sebagai suami istri, keadaan suami akan terbawa oleh istri, termasuk jabatan ataupun status sosial yang melekat pada suami. Tidak sebaliknya. Contoh, suami menjadi bupati diangkat, maka otomatis istrinya menjadi ibu bupati. Suaminya camat, istrinya ibu camat. Padahal yang camat siapa? Suami. Kalau ada ibunya istri yang jadi bupati, nggak akan ada bapak bupati suaminya. Demikian di militer juga. Suaminya kolonel, ibunya bisa jenderal. Balik kan? Itu sama, ya. Dapat jabatannya, pangkatnya itu akan hadir. Nah, persoalannya apa? Ketika itu melekat, apapun yang dikerjakan oleh istri, suami akan terbawa. Tidak sebaliknya. Suami punya jabatan misalnya kan, jabatan publik. Istri misalnya pamer, flexing, macam-macam dan sebagainya. Ada masalah yang jadi pekerjaan oleh istri yang terkena suami. Ikut. Termasuk dalam obrolan. Kenapa di surat An-Nisa? Karena seakar dengan nasa. Nasa itu adalah keadaan yang kadang memiliki keinginan untuk diceritakan. Maksudnya perempuan sependiam apapun kalau ketemu teman itu suka cerita. Saya nggak bilang curhat ya. Cerita. Nah, yang diceritakan terkadang tidak terseleksi. Yang seharusnya tidak boleh terbuka keluar. Contohnya apa? Fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Dia tidak seharusnya menceritakan hal sensitif di dalam rumah tangganya yang dialami dengan pasangannya yang sejatinya sudah Allah tutup. Jangan buka ke publik dulu, cari solusi. Begini solusinya. Ini terbatasnya sehingga selesai di situ. Nah, sekarang yang terjadi kadang-kadang diungkap. Medianya muncul, judulnya pengajian, tapi diskusinya panjang. Ukhti itu mulainya. Apa kabar? Sehat. Anak-anak gimana? Baik. Suami gimana? Situ masalahnya ya. Nah, bikin status. Sekarang ke podcast. YouTube direkam. Pernah nggak menyadari kalau satu saat anaknya tumbuh dewasa lihat itu? Cucunya lihat rekamannya ada. Terus di sekolah kemudian diceritain sama teman-temannya. Oh itu kamu ya yang ibunya begini ya? Oh itu kamu yang ayahnya begini ya? Kebayang nggak? Nah itu yang tolong biasakan dijaga ya. Kalau yang punya podcast kan seneng aja, viewernya banyak. Dan sebagainya. Tapi kalau Anda misalnya, maaf, membawa suasana acara demikian akan berbalik. Anda yang akan diuji dengan peristiwa itu. Jadi kalau memfasilitasi hal yang terlarang kemudian hadir, satu saat Anda yang teruji dengan situasi itu. Dan tidak siap untuk menjalaninya. Itu bagian awal ya, yang mungkin penting saya tekankan. Balik lagi ke sini. Jadi kalau sudah merasa punya Allah, terhubung, itu kemudahan yang kita dapatkan. Nah turunannya, bagaimana kemudian kita bisa meniti jalan untuk mendapatkan kemudahan berzikir ini. Jalannya seperti apa? Kan kita minta ya, ya Allah, anugerahkan aku pertolonganmu dengan segala kekuatan dan pengabulan doa yang cepat darimu, agar aku selalu mampu terkoneksi kepadamu, terhubung denganmu. Zikir. Apa tandanya orang sudah bisa terhubung dengan Allah? Cirinya bagaimana? Nah, jalannya bagaimana? Hah? Karena kan banyak orang yang tiba-tiba ke pohon, orang ke laut, gitu. Macam-macam. Kan mesti ada jalannya kan? Kalau nggak diterangkan nanti orang bebas kan? Dan merasa punya kesimpulan terhubung dengan Allah. Itu yang dijelaskan Mbah Hashim. Mbah Hashim itu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari itu punya kitab 17. Di kitab yang kedua ada namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman yang 10 sampai ke 11 paling kiri sebelah bawah tuh di pojoknya, beliau pernah menyampaikan informasi begini. Ada orang yang kreatif kemudian
menghadirkan metodologi zikir sampai menyimpulkan dia terhubung dengan Allah. Wasafa qalbuhu, dan merata hatinya sudah bersih. Karena sudah terhubung, sudah nyambung, menariknya dia nggak sholat lagi. Ya, jadi kalau ditanya, oh Anda kok nggak sholat? Kan sudah adzan. Fisik saya di sini, ruh saya sedang sholat. Itu oleh beliau disimpulkan konslet. Ya, sedang ada masalah, itu bid'ah kata beliau, dan itu menyesatkan. Ya, itu terjadi. Oleh karena itu perlu diberi jalan, kan? Diberi ruang, ada tempatnya, ada jalannya supaya benar caranya. Maka dikeluarkanlah, ditampilkan dalam Al-Quran, karena kita minta sama Allah, ditampilkanlah oleh Allah jenis-jenis zikir yang menjadikan kita tersambung kepada Allah. Nah, saya sampaikan di sini barangkali 3 saja supaya cepat. 1. Sabar ya ngajinya ya. Namanya kalimat thayyibah. Ya, zikir yang algoritmanya itu kalimat thayyibah. Bentuknya, bentuk kalimatnya cari sesuai kebutuhan. Misal, bisa al-asmaul husna. Dalilnya Quran surat 17, Al-Isra di ayat 110. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'au falahul asmaul husna. Jika Anda ingin terkoneksi dengan Allah atau bahkan minta solusi, berdoa, ingin tersambung, sebut Allah. Ya Allah, ya Allah, boleh. Atau Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Atau pilih satu nama yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan dengan itu Allah jawab sesuai dengan masalah kita. Namanya Al-Asma'ul Husna. Husna itu bukan sekedar indah. Husna itu seakar dengan hasanun, hasanun, hasanah, husnun, ihsanun. Nama yang mengandung sifat keagungan Allah yang indah, yang mengabulkan setiap persoalan yang dirasakan oleh hamba dan diberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan persoalan itu. Contoh, misal kita butuh saat bekerja dimudahkan rezeki, sebut ya Razzaq. Ya Allah, ya Razzaq. Jelas? Misal sedang belajar anak-anak, ingin ditambahkan pengetahuan yang kuat, sebut ya Allah, ya Alim, pemilik pengetahuan. Misal, sedang ada persoalan yang tak mudah, kita minta solusi, dibukakan kemudahan, kelancaran, kesulitan dihilangkan. Al-Fattah, ya Allah, ya Al-Fattah. Misal, ingin mendapatkan kelapangan hati, sehingga setiap persoalan bisa diterima dengan lapang, dengan tenang. As-Sabr, ya Allah, ya Sabar. Sedang punya masalah, pengen sabar, sebutkan ya Allah, ya Sabar. Ya Allah, ya Sabar. Nah, disebutkan bukan hanya di lisan, karena zikir. Zikir itu kan tersambung. Lisan itu pengucapan yang diungkapkan untuk membantu supaya hati tersambung. Sebutkan sekali, 2 kali, 3 kali, sampai hati merasa nyambung. Makanya Nabi kasih latihan 33 kali, sampai nyambung. Masa disebutkan 33 kali nggak ingat juga? Ikuti, kerupuk. Ikuti, kerupuk. 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 Ulangi. Ingat nggak kerupuk? 5 kali. Masa subhanallah, alhamdulillah 33 kali nggak ingat Allah juga? Butuh berapa kali lagi? Ya? Nah, kadang setiap kita bisa berbeda. Makanya ada orang datang, ulama yang tahu, yang peka bilang, baca 100 kali ya. Yang ini baca 20 kali ya. Ini baca 30 kali ya. Kenapa? Dengan latihan sampai ke situ, hati nyambung. Jelas ya? Nah, tapi baca sesuai kebutuhan. Ingin menghafal Al-Asmaul Husna, nggak apa-apa. Tapi kalau ingin mohon, cari yang paling efektif, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kalau nggak butuh, ya sober, nah minta masalah tuh. Karena lawannya kan masalah. Gitu ya? Paham ya? Oke. Misal yang kedua, ada lagi misalnya kita ingin meminta kesuksesan yang membuat segala itu menghadirkan keindahan, kebahagiaan, dan Allah ridha. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ingin dibebaskan dari was-was yang membuat kita sering ragu dalam ibadah. Subhanallah. Ingin diberikan kelapangan syukur. Dengan syukur itu nikmat nambah terus. Alhamdulillah. Latihan sampai kita tersambung dengan Allah. Itu kalimat thayyibah. Itu latihannya. 2. Al-Quran. Al-Quran itu dahsyatnya. Jangankan kita baca. Dengar orang baca, sudah ingat Allah kita. Coba buka Murattal tuh.
Syekh Sudes baca Quran, Masyari Rasid baca Quran, Syekh Surem baca Quran, dibaca langsung menghujam ke hati kan? Langsung ingat tuh. Tiba-tiba ada yang nangis, ada yang tenang, baru dibacain. Itu indahnya Quran. Apalagi baca sendiri. Apalagi sedang punya masalah, ambil wudhu, bawa mushaf, buka. Dahsyatnya, kadang baru buka, itu ayat yang terbuka sesuai dengan apa yang kita alami. Kadang-kadang demikian. Baca. Kalau tahu kemuliaan ayatnya, baca ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misal, sedang punya masalah yang kompleks, yang orang kadang juga meragukan itu, kadang mencela kita, kadang membuat kita pesimis, keluarkan Ad-Duha dengan Al-Insyirah. Sedang ada masalah di rumah, pergaulan, belum kompak dengan kakak, dengan adik, dan sebagainya, keluarkan surat Yusuf. Ya. Misal ada persoalan di pekerjaan dan sebagainya, ingin dimudahkan, baca surat Al-Waqi'ah. Keluarkan. Kalau belum tahu, beli buku-buku yang terkait dengan itu. Kan sudah banyak sekarang bahasa Indonesianya. Baca dulu, sedang gundah, sedang apapun, ingin terkoneksi dengan Allah, ini. Kalau tak tahu, Al-Fatihah. Ya, betul, Al-Fatihah. Karena itu ringkas intisari Al-Quran di Al-Fatihah. Bacakan, sampai kita merasakan bahwa jiwa kita sekarang tersambung dengan Allah. Kita punya Allah, maksudnya itu, saya punya Allah. Bacakan itu. Ya, jelas ya? Itu Quran. Upayakan Al-Quran. Nggak ada yang paling indah bacaan itu selain Al-Quran. Kalau nggak percaya silahkan ya. Anak-anak, teman-teman, anak-anak kita semua mulai diajarin Quran tuh. Terus misalnya teman-teman pulang dari kantor ya, atau dari pekerjaan tuh, kena macet, pusing apa, tiba-tiba lihat anak atau cucu, usia 3 tahun, 4 tahun, dia sedang mengulang-ulang, walaupun ayat itu biasa, Qul huwallahu ahad, itu hilang semua penatnya. Yang ada cuma pengen meluk. Gitu ya. Gitu. Itu luar biasa. Pernah nggak ngantar ke sekolah baca Quran sama-sama? Barengan? Ya, sebentar ya. Gitu ya. 5 menit ya. Pernah nggak gitu ya? Coba barengan baca Quran sampai terkoneksi. Oke, yang terakhir, yang ketiga pada bagian pertama ini, sholat. Oke, tadi waktu saya tanya manfaat zikir, ada jawaban tenang di sini. Itu dalilnya Quran surah 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam. Ala itu bukan sekedar huruf ikhbar, huruf pemberi informasi, tapi huruf taukid. Sering diartikan begini, ketahuilah. Oke? Kabarkanlah, tidak. Makna dalamnya, tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Dengan engkau terkoneksi pada Allah secara baik, hatimu pasti tenang. Nah, ini kalau ingin tenang, sedang gelisah, pengen tenang, pilih 1 dari 3. Kenapa sholat itu dipaksa oleh Allah untuk dikerjakan oleh kita? Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi nggak sujud dan ruku kepada Allah, tetap tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Tuhan. Yang butuh kita. Apa di antara manfaat sholat itu? Yang paling pokok adalah memberikan ketenangan pada jiwa. Gitu. Karena ketenangan itu yang paling inti. Anda kerja, gajinya banyak, tapi nggak tenang, nggak akan nyaman. Di rumah tangga hasil suami banyak, rumah luas, kendaraan banyak, tapi Anda nggak tenang, nggak enak rumah tangganya. Makanya kenapa sakinah itu mendahului mawaddah. Padahal mawaddah bentuknya jamak. Maddah jadi mawaddah. Mawaddah itu perlimpahan harta benda yang membuat nyaman berumah tangga. Banyak harta, tapi kenapa sakinah duluan? Karena mawaddah, walaupun terkumpul banyak melimpah, kalau tidak ada sakinah, hati tetap gelisah. Pasang status tuh. Ya? Makanya kan sering saya tawarkan kan? Anda boleh pilih kan? Nggak ada yang ketiga. Pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga. Oke, kaya tapi tenang kan? Karena ketenangan nomor 1. Nah, untuk dapat tenang itu Allah kasih solusi. Kenapa? Di sini zikir ditampilkan, dengan zikir terkoneksi pada Allah, hatimu pasti tenang. Sampai merasa punya Allah. Jalannya bagaimana? Sholat. Dari mana tahu kalau sholat itu bagian dari skema mengoneksikan pada Allah? Di Quran surah 20, Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Yakinkan pada jiwamu yang paling dalam, akulah Tuhan, akulah Allah, Tuhan yang paling hak dipertuhankan dan disembah. Sembah aku dengan cara menunaikan sholat supaya terkoneksi padaku. Jadi Allah itu bukan nama sifat, Allah itu nama Tuhan. Ya, kalimatnya bukan begini ya.
Ya, Allahku X, siapa Allahmu? Itu keliru. Karena Allah itu nama Tuhan, bukan sifat. Tuhan saya namanya Allah. Tuhan Anda siapa? Gitu ya. Allah itu dari bahasa Arab. Jadi karena dari bahasa Arab menunjukkan zat, nama khusus zat. Gitu ya, yang diperkenalkan pun oleh pemiliknya. Jadi nggak bisa ditiru. Makanya kalaupun diambil oleh makhluk nama itu, makhluknya akan dikecam oleh semesta. Coba deh misalnya ada orang lahir namanya Allah tuh, langsung dikecam itu. Kan nggak boleh diambil.